Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah tidak mengalami buang air kecil yang terus-menerus ataupun sekarang memang sedang mengalaminya? Nah, jadi teman-teman ya, buang air kecil itu normal-normal saja. Nah, tetapi kalau sampai mengganggu aktivitas ya, yang berlangsung terus-menerus sampai teman-teman bolak-balik kamar mandi, ya tentu itu sudah tidak normal lagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tips mengatasi buang air kecil yang terus-menerus. Nah, sering buang air kecil ini bisa karena sebab normal ya, ataupun karena sebab lainnya. Misalkan ada masalah di sistem perkemihan teman-teman, ataupun karena teman-teman ada penyakit lain. Nah, jadi memang ada karena sebab-sebab tersebut. Nah, teman-teman, ya, jadi ada beberapa tips ya untuk mengatasi sering buang air kecil terus-menerus. Yang pertama, batasi konsumsi garam. Nah, teman-teman, ya cara ini cukup ampuh untuk mengatasi ya buang air kecil yang terus-menerus. Ketika teman-teman suka makan garam ataupun mengkonsumsi makanan yang sifatnya asin, ya ini tentu teman-teman akan sering buang air kecil. Karena garam sifatnya itu menarik air. Nah, kalau seandainya menarik air, ya produksi urin akan meningkat. Nah, itulah kenapa teman-teman jadi sering buang air kecil. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mengurangi konsumsi garam, ya ataupun mengurangi konsumsi makanan asin, ya tentu ya produksi urin itu akan berkurang. Apalagi kalau seandainya di malam hari, ya kalau seandainya teman-teman di malam hari terbangun karena mau buang air kecil ya sampai 3-4 kali atau 5 kali, ya tentu tidur akan terganggu ya, sehingga kualitas tidur tidak optimal. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Nah, jadi teman-teman ya, minum air putih ini memang sehat ya untuk kesehatan tubuh kita ya, kemudian supaya kita juga tidak dehidrasi. Nah, tapi kalau seandainya berlebihan ya tidak baik juga. Nah, jadi memang disarankan untuk mengkonsumsi air ataupun minum itu 2 liter per hari ataupun 8 gelas ya, tergantung aktivitas yang teman-teman lakukan sehari-harinya. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah lebih banyak ataupun minum terus-terusan, apalagi kalau seandainya minum di malam hari, ya tentu ini akan meningkatkan produksi urin ya, akhirnya teman-teman itu tadi ya terbangun malam ya karena sibuk bolak-balik kamar mandi ingin buang air kecil. Nah, ini jadi minumlah air secukupnya, air putih. Yang ketiga, batasi minuman berkafein. Nah, teman-teman ya yang suka minum minuman berkafein ya, entah itu pagi, siang ataupun malam ataupun sehari 3 kali ataupun lebih ya, seperti teh, kopi ataupun minuman bersoda. Nah, minuman tersebut adalah minuman berkafein. Minuman berkafein sifatnya diuretik. Nah, diuretik itu intinya ketika teman-teman minum minuman tersebut, ya produksi urin akan meningkat. Kalau produksi urin meningkat, teman-teman akan cenderung sering buang air kecil. Nah, jadi memang teman-teman harus membatasi minuman-minuman berkafein. Yang keempat, batasi minum alkohol. Nah, jadi siapa di sini yang hobi mengkonsumsi alkohol, yang minum alkohol, ya sebaiknya dibatasi. Ya kenapa? Ketika teman-teman minum alkohol ya, ini bisa mempengaruhi hormon antidiuretik. Jadi bisa menekan produksi hormon antidiuretik. Nah, kalau seandainya produksi hormon antidiuretik ini sedikit ya, produksi urin akan terganggu ataupun tidak terkontrol ya, sehingga ya produksinya jadi banyak. Nah, intinya seperti ini. Kalau seandainya teman-teman minum alkohol ya, urinnya jadi banyak ya, seperti itu. Nah, jadi memang sebaiknya teman-teman batasi minuman alkohol ini. Yang kelima, perhatikan obat yang dikonsumsi. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi obat, yaitu ada obat-obat yang memang efeknya diuretik. Ya, misalkan obat hipertensi, tekanan darah tinggi, obat jantung ataupun obat lainnya. Nah, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi obat-obatan tersebut, ya otomatis memang
teman-teman urinnya akan banyak ya, sering buang air kecil. Tapi kalau teman-teman mengkonsumsi obat tersebut dalam pengawasan dokter ataupun memang sedang dalam pengobatan, ya sebaik itu nggak apa-apa. Nah, tetapi yang jadi masalah kalau teman-teman mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa dengan resep dokter ya, konsumsi obat sendiri ya, maksudnya teman-teman hanya cari-cari info, ini sakit ini obatnya apa ya, beli sendiri di apotek, ataupun tetangganya, kemarin saya minum obat ini, beli sendiri. Nah, jadi jangan sampai mengkonsumsi obat tanpa resep dokter ataupun tanpa pengawasan dari dokter. Yang keenam, melakukan senam Kegel. Nah, teman-teman ya, dengan melakukan senam Kegel ini akan memperbaiki ya kebiasaan yang buang air kecil yang terus-menerus. Nah, teman-teman bisa melakukan senam Kegel ini di rumah ya, ataupun di kamar. Nah, teman-teman bisa membuka YouTube ya untuk melihat bagaimana sih cara senam Kegelnya. Nah, jadi teman-teman tinggal ikuti gerakan-gerakan tersebut ya, supaya keluhan ini bisa teman-teman atasi. Senam ini intinya akan melatih kekuatan otot-otot panggul ya, otot-otot di sekitar sistem perkemihan teman-teman. Nah, jadi dengan senam ini secara teratur ini akan sangat berguna sekali. Yang ketujuh, bladder training ataupun melatih kandung kemih. Nah, maksudnya di sini teman-teman ya, melatih kandung kemih ataupun bladder training ini ya, teman-teman melatih antara jarak buang air kecilnya dan jumlah buang air kecilnya. Nah, dengan melakukan ini ya, jumlah buang air kecilnya akan teratur ya, kemudian banyaknya buang air kecilnya juga akan teratur. Intinya ya, dengan melakukan bladder training ini teman-teman bisa mengontrol kandung kemih teman-teman. Nah, intinya seperti itu. Cara bladder training ini ya, misalkan teman-teman bangun pagi, nah itu sudah buang air kecil, nah itu sudah dimulai ya. Nah, kemudian jaraknya itu sekitar 1 jam, yaitu awal-awal seperti itu. Kalau memang teman-teman memang terlalu sering buang air kecil. Kalau malam hari ya tinggal disesuaikan ya. Kalau seandainya memang perlu buang air kecil ya tinggal dibuang, apalagi dalam kondisi tidur. Kemudian ya, jika teman-teman ingin buang air kecil ya sebelum waktunya terasa nih, ya coba tahan dulu, tahan dulu ya, tarik napas ya, atur posisi relaksasi ya dalam posisi duduk. Nah, ini akan menghilangkan keinginan buang air kecil. Nah, nanti ya setiap minggunya itu ditambah-tambah ya jaraknya, misalkan tambah 15 menit sampai teman-teman memang bisa menahan buang air kecil ya, ataupun buang air kecilnya terasa antara 3 sampai dengan 4 jam. Nah, teman-teman, sering buang air kecil yang terus-menerus bukan berarti ada masalah kesehatan ya. Tapi kalau memang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian karena memang penyebabnya karena sakit ya, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter ya, supaya segera diatasi. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.